Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dambiranata dengan NPM 0211222196. Saya di sini akan mewawancarai teman saya yang punya usaha tentang dunia perdagangan. Langsung aja, gak usah berlama-lama, kita langsung wawancara. Oke, bro, udah lama gak ketemu nih, udah jadi pengusaha aja sekarang. Ya ginilah. Gue udah oke, semuanya kenalin nih teman saya ya, teman saya yang teman SMK juga, teman SMP. Dia sekarang lagi mulai usahanya udah berapa tahun? Jalan 3 tahun ini. Yang 3 tahun. Gue mau nanya, ya tugas kuliah biasa, tugas kuliah. Nanya-nanya boleh lah ya. Boleh. Oke. Gue mau nanya nih tentang usaha lu yang sekarang tuh, yang dijalanin usahanya apa ya? Kalau industrinya industri F&B ya. F&B. Iya, ya makanan lah, jualan makanan. Iya, jual makanan. Sebenarnya usaha keluarga. Iya. Karena dulu gue sekolah tata boga, terus kerja di hotel, di kitchen. Orang tua juga sekeluarga itu buka usaha makanan, ya warung pinggir jalan kecil-kecilan gitu. Iya. Ya sekarang gue membantu buat ngembangin juga. Berdirinya sejak kapan tuh usahanya? Kalau 3 tahun lalu berarti 2022 lah ya. 22-an. Ya, 2022. Jenisnya apa aja yang lu jual ya? Kayak nasi goreng, Iya, bakpiau, iya. mie goreng, pecel ayam. Itu cara penjualannya bagaimana ya? Target pasarnya gitu kalau untuk penjualan kita. Kalau target pasarnya sih kita ngeliat dari wilayah ya. Misalkan di tempat A orangnya banyak apa ya, ramai di situ di wilayahnya. Oke. Banyak anak yang kos, terus juga ada di bukan pemerintahan ya. Ada tempat untuk misalkan di acara-acara tertentu kita ada di situ. Jadi kita bisa dapat aksesnya duluan lah kalau misalkan orang pengen beli makanan kita. Event-event itu termasuk ya untuk ada event nih, apa kita harus kasih tahu untuk orang? Biasanya kita mini catering. Catering, oke. Kalau mau nanya lagi nih tentang tantangan terbesar buat menjaga kualitas dari makanan yang lu usahain tuh apa ya? Kalau misalkan itu dari bahan. Karena kan kalau misalkan bahan dari sayur sendiri kan kita pakai sayur juga. Ya, iya. Tapi kalau misalkan dari petaninya itu kualitas kurang bagus, Iya. itu mempengaruhi. Terus yang keduanya pun dari produksi. Ada yang kerja kan nggak selalu satu tangan satu rasa. Iya, betul. Nah itu juga salah satu kesusahan tersendiri kalau misalkan buat menjaga kualitas. Kalau untuk sayuran lah ya, barusan tadi dari sayuran itu lu dari petani kan langsung. Kalau untuk dimasak itu berapa hari gitu kuatnya gitu? Kalau buat sayuran, kalau sayuran hijau Ya. biasanya 3 hari. Apa aja sih itu sayurannya? Misalkan kayak sawi, Iya. terus misalkan pakcoy, Pakcoy. terus apalagi ya kayak contohnya misalkan kayak buncis begitu. Itu kalau sayuran hijau biasanya nggak tahan lebih lama dibanding sayuran kayak wortel, Ya, oke. terus kembang kol gitu, itu lebih lama. Kalau untuk harga jualnya Hmm. gimana? Fleksibel aja kalau untuk di wilayah yang lu jalanin usaha sekarang? Kalau misalkan untuk harga kita nggak, kalau misalkan dibilang mahal sih tergantung sih ya. Iya. Cuma kalau misalkan dilihat pasaran, untuk menunya sendiri kita mulai start di harga 15.000 sampai 25.000 per porsi. Tergantung makanannya apa. Kalau misalkan nasi goreng ya mulai di 15.000 sampai ke 25.000. Kalau misalkan di ayam goreng atau ayam bakarnya itu bisa di angka 25.000-an. Oh, ada yang bakar juga ya? Ada. Nah, dari makanan nasi goreng kan kalau di restoran-restoran gede atau di hotel-hotel lah ya, kan itu ada non halalnya gitu kan. Nah, dari usaha lu ini apakah ada sertifikasi halal? Kalau buat sertifikasinya sih belum keurus sih ya. Iya. Cuma kalau misalkan produk yang kita gunain sih semuanya produknya halal. Kalau misalkan adalah salah satu bumbu namanya anciu. Anciu. Anciu itu biasa buat masakan Chinese. Ya. Chinese food kayak begitu. Kita nggak pakai begitu. Paling kalau nggak pakai kecap Inggris, kalau nggak minyak wijen. Jadi yang
bisa diomong halal nggak halal. Tapi kalau misalkan secara cap halalnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Belum ada sih. Jadi ini di depan usaha lu dan di dalam ini lu ada sampingan juga lah ya. Jadi usahanya nggak dari F&B aja gitu. Iya kalau misalkan usaha kan baik lagi yang bilang kan usaha orang keluarga. Ya. Cuma kalau gue pribadi kan profesional analis di bidang trading. Ya oke. Ya. Itu ya kalau misalkan yang di rumah ya ini sebagai apa ya? Income utama gua yang gua pribadi. Karena ada waktu luangnya lagi, gue manfaatkan kemampuan gue di sosial media dan di internet buat ngembangin usahanya orang tua, keluarga juga. Oke. Gitu. Oke juga gitu. Jadi dia di depan rumahnya ini ada sebelah toko dia buka usaha nasi goreng yang lumayan gede dan ini tempat kerja juga lah ya. Iya. Oke. Mau nanya nih tantangan lu terhadap dari usaha lu ini dampaknya gitu buat masyarakat sekitar apa sih usaha nasi goreng ini? Dampak dari sisi Perekonomian lah atau dampak apa? kalau gue lihatnya sih justru malah bagus ya. Kalau misalkan dagangan kita laku, kita bisa beli bahan pokoknya ke yang jualan-jualan di pasar-pasar. Jadi mereka pun dapat pembeli juga, gue dapat pembeli. Jadi kalau misalkan begitu ya membantu ekonomi juga ya, walaupun cuma resiko kecil. Terus karena usaha keluarga ini kan ada 2 cabang, ya mau gak mau harus ada yang ngelola dong, ada yang kerja. Ya jadi bisa ngebuka lapangan pekerjaan juga walaupun belum besar. Nah dari usaha lu ini nih, buat kedepannya, lu udah ada rencana gak? Oh usaha gua nih ada kedepannya tuh kayak gini, gue harus ada rencana kayak gini biar berkembang lah dari usahanya. Oh ada dong. Apa tuh? Kalau F&B kita berbeda pasti di franchise. Franchise. Iya. Contohnya? Contoh kan misalnya kayak yang udah besar nih. Contohnya itu kayak McD nih kalau misalnya lihat di Amerika yang begitu. Terus apa lagi ya? Kayak mie gacoan. Itu kan dia franchise. Iya. Jadi kita ngebuat semacam apa ya? Brand. Nanti brandnya kalau misalkan orang pengen pakai brand kita ya udah. Oh jadi franchise. Jadi franchise begitu. Beli berarti ya maksudnya. Iya. Kalau misalkan kayak Alfamart gitu kan orang punya duit, dia pengen buka Alfamart, ya udah dia paling ke franchise ke Alfamartnya ke pusat. Tapi lu kerja nasi goreng kerja kayak gini buka Alfamart bisa lah ya hasil dari sini. Ya dikit-dikit lah. Nih ini kan ada ini nih pertanyaan dari ini ya. Lu pernah denger ini gak peraturan UMKM di Indonesia yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2008? Udah pernah denger belum itu? Belum, kenapa emang? Belum ya? Enggak sih jadi kayak apa ya peraturan tentang UMKM gue juga belum terlalu ngerti ya, makanya gue mempertanyakan itu gitu. Nah kalau untuk NIB ada gak surat izin berusahanya? Kalau nomor induk gitu? Kalau buat itu belum sih ya. Belum ya? Belum. Jadi berjalan-jalan aja, yang penting tergantung wilayah gak sih gitu atau gimana? Kalau soal hukumnya gue pribadi nggak ngerti sih ya. Iya. Untuk hal itunya cuma kalau secara legalitasnya itu maksudnya gitu ya. Legalitasnya begitu sih kita belum urus sih ya. Belum. Iya belum urus. Ada gak tantangan buat ngurus legalitas itu? Karena kita belum ngurus kita jadi nggak tahu juga kalau ada tantangan atau enggak. Jadi ya bisa dibilang kalau ilegal nggak ya ilegal juga gitu kan. Tapi kan kalau di Indonesia perasaan nggak kayak di US kali ya, yang aturannya ketat banget. Masih bisa kita ngambil barang tempat A kita jual lagi gitu. Ini nih, pernah gak ada kenaikan lah udah pasti lah ya, tapi penurunan itu pada saat apa sih? Kerasa banget itu pas corona itu. Corona ya pasti nggak jauh corona sih. Pokoknya kalau misalnya krisis ekonomi ada kita kerasa. Ya. Karena kan orang nggak dapat kerjaan, nggak dapat penghasilan, mereka baru-baru mikirin buat beli jajan di luar kan. Iya. Ya mending mereka beli beras sendiri masak sendiri. Yang efek ke kita yang jualan. Oh. Tutup itu apa tetap buka tapi dengan kita biasanya nih misalkan sehari itu berapa kalau buat nasi goreng berasnya berapa? Buat nasi berapa liter gitu? Sehari? Ya. Sehari di angka 15 sampai 20 liter. liter. Normal. Normal. Kalau lebih dari itu pernah?
Lebih dari itu pernah, cuma itu di momen-momen tertentu kayak misalkan lebaran, orang lagi liburan, Oh, iya. terus tahun baru. Pokoknya dia libur-libur panjang lah. Oke. Itu momentumnya buat cari uang gede. Tapi pas penurunannya yang biasa 20 liter, lebih dari itu pun pernah kalau lagi naik. Nah, waktu corona berapa liter? 1 liter juga nggak habis. Buset. Berarti itu mending tutup aja lah. Mending tutup aja, mending tutup aja. Waktu corona itu tutup gak? Tutup. Berapa lama? Hampir 6 bulan kali ya. 6 bulan. Kan nggak boleh buka kan? Oh iya. Nggak boleh buka. Tapi kan ada UMKM yang buka dan enggak buka gitu. Misalkan dia tetap buka lah, nggak ngurusin tentang pemerintahan atau Gimana ya? Pas kita Aturan- buka pun aturan. karena nggak laku juga ya. jadi memutuskan untuk Ya udahlah, enggak gitu ya. tutup dulu aja. Gitu. Karena waktu itu juga ada kebantu dari yang dikerjain, ada penghasilan dari situ. Kalau yang ditutup juga jadi ya udah sih, nggak terlalu yang memberatkan banget. Gue kan tahu nih dulu ya, udah lama gak ketemu nih. Dulu dia tuh punya usaha itu kayak sewa lah. Kalau sekarang dia mungkin ya dari penghasilan dari sini lah, dari kerja sampingannya dia udah bisa beli ruko sendiri itu sampai di depan. Bukan ruko lagi lah, ya udah kayak resto mungkin di depan, nasi goreng, kayak bakar dan lain-lain. Nah itu pasti ada tantangan tertentu ya untuk Oh pasti. bisa sampai di tahap oh ini loh gitu. Ya pasti jelas. Kita kan jualan di sini kita nggak sendiri dong. Iya. Otomatis kan ada bisa Oh, dibilang iya, kompetitor. Oh kompetitor siapa ya? Kompetitor tuh ada ya orang lain yang buka juga Oh iya. produknya sama. Ya mau gak mau kita harus bersaing dong sama dia. Terus dari sisi penjualan juga kan, namanya orang dagang kan nggak mungkin produk kita paling enak pasti paling laku, belum tentu. Gimana kita harus ngempasarin produk ini supaya tetap laku. Tantangan tersendiri juga. Dari yang kerjanya pun SDM manusianya ya itu perlu dipikir juga gitu kan buat ngelolanya. Itu agak PR tersendiri juga kalau bilang tantangan. Oke, jadi dia buat sistem pembayarannya di sinilah ya, ada kasirnya gitu. Dan gini loh, karyawan. Iya. Sekarang karyawan berapa? Karyawan yang pegang 2. Pegang 2. Iya. Orang tua kan ini usaha keluarga lah ya. Orang tua masih berkecimpung atau Orang tua masih, tapi lebih ke mantau. mantau? Oke. Iya. Karena kan untuk masak sendiri kan kita nggak cuma satu porsi ya, kita bisa bikin sekali 10. Nanti tinggal disajiin. Jadi efisien kalau dari situ. Untuk pelanggan nih biasa suka ada yang ribet nih. Yang bikin ribetnya itu kayak gimana sih? Pak? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Kayak gimana? ribet. Beli nasi gorengnya 1, Ya. mintanya macam-macam. Mas nggak pakai bawang goreng, telurnya setengah mateng, ceplok, Ya. terus nggak pakai kecap, pedasnya sedang. Nah itu 1 porsi. Belum lagi misalkan dia beli 2, B2. nanti acaranya dipisah. Oh, iya. Gitu. Itu ribet tuh yang begitu, yang ngeselin. Itu tetap dilayanin atau cuekin aja? Ya kalau pengen bisa ngomong sih, Bu jangan beli kesini lah. Tapi kan nggak boleh begitu, jadi ya lah Tetap aja. profesional lah ya. Oke, mungkin kayak gitu aja lah ya. Jadi mungkin sekian teman-teman dari wawancara hari ini sama teman saya yang punya usaha nasi goreng dan juga punya usaha lainnya. Mungkin dia bisa menjelaskan tentang usaha nasi gorengnya. Kebetulan di depan tuh lagi ramai jadi nggak bisa buat take video di depan. Oke, sekian, terima kasih. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Oke.